Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 K3 Laboratorium Pelayanan Darah dari reguler A ingin menampilkan video. Yang pertama, video pengambilan darah vena yaitu plebotomi. Yang kedua ada video pemeriksaan hemoglobin metode cupri sulfat. Yang ketiga, video pemeriksaan hemoglobin metode POCT. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama ada bagi peralatan yang isinya kit perlengkapannya ada jarum vakutainer, holder vakutainer, sarung tangan, tourniquet, plester. Selanjutnya antiseptik disinfektannya ada alkohol 70%, kapas steril atau swab. Yang ketiga ada tempat sampah medis untuk pembuangan jarum. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri serta menerangkan kepada pasien tentang prosedur yang akan dilakukan. Posisi pasien bisa duduk atau berbaring dan disertai info konsep contoh seperti siapkan alat-alat yang diperlukan. Yang pertama ada cuci tangan dan gunakan sarung tangan atau handscoon. Pilih bagian yang akan dilakukan penusukan pada antikutile bilangan. Lakukan pengepalan tangan pada pasien untuk membantu menambahkan vena. Lakukan palpasi untuk membantu merasakan ukuran kedalaman dan aliran vena. Pilih vena yang besar dan tidak mudah bergerak. Pasang tourniquet 7,5 sampai 10 cm di atas bagian tusukan vena.
Posisi ini harus pas, karena jika terlalu ketat darah tidak keluar, jika terlalu longgar tidak efektif, jika terlalu lama lebih dari 1 menit akan terjadi hemokonsentrasi atau stasis vena. Lakukan desinfeksi area fungsi vena menggunakan kapas alkohol dengan gerakan memutar dari tengah ke tepi. Biarkan 30 detik untuk pengeringan alkohol. Menusukkan jarum ke dalam vena. Posisi lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15-30 derajat. Selama jarum di dalam vena, usahakan gerakan seminimal mungkin. Segera lepaskan tourniquet setelah darah mengalir, kecuali jika vena kolaps. Tarik perlahan-lahan menghisap dan biarkan spet terisi darah. Lepaskan jarum perlahan-lahan dan pasang penutup jarum. Video pemeriksaan kali ini yaitu pemeriksaan hemoglobin metode CuSO4 atau cuprisulfat.
Untuk alat dan bahan pemeriksaannya yaitu yang pertama ada batang pengaduk yang digunakan untuk menghomogen antara cuprisulfat dan aquades. Kedua ada urinometer untuk mengukur berat jenis cuprisulfat. Ketiga ada lancet. Keempat ada kapas dan alkohol 70%. Kelima ada beker glass. Keenam ada larutan cuprisulfat stok dengan berat jenis 1,100. Keenam ada aquades. Sebelum melakukan pemeriksaan hemoglobin metode cuprisulfat, perlu membuat larutan cuprisulfat dengan berat jenis 1,051 terlebih dahulu dengan mengencarkan stok cuprisulfat dari berat jenis 1,100 ke berat jenis 1,051. Untuk langkah pemeriksaannya, yang pertama tuang larutan cuprisulfat dengan berat jenis 1,100 ke dalam beker glass kurang lebih sampai 60 ml. Selanjutnya, tuang aquades secara perlahan-lahan. Lalu, homogenkan larutan cuprisulfat dan aquades dengan batang pengaduk. Langkah selanjutnya yaitu mengukur berat jenis cuprisulfat dengan menggunakan urinometer dengan cara memutar urinometer kemudian melihat skala yang tertera pada alat. Apabila larutan cuprisulfat menunjukkan berat jenis lebih dari 1,051, maka tambahkan aquades secara perlahan-lahan untuk mengurangi berat jenisnya sampai menunjukkan berat jenis 1,051. Dan apabila berat jenis kurang dari 1,051, maka tambahkan larutan cuprisulfat secara perlahan-lahan sampai menunjukkan berat 1,051. Apabila larutan cuprisulfat telah menunjukkan berat jenis 1,051, maka larutan cuprisulfat siap digunakan untuk pemeriksaan. Pertama, untuk persiapan pasien, kita harus pilih dua jari tengah, yaitu jari tengah dan jari manis. Nah, langkah selanjutnya adalah jari tengah kita pijat sebanyak 3 kali, lalu kita tahan. Lanjut dengan disinfeksi jari menggunakan kapas alkohol. Setelah disinfeksi, tangan diamkan hingga cairan alkohol swab mengering. Dan pastikan lancet sudah terpasang di autoclick. Tusuk jari menggunakan autoclick di sekitar permukaan jari. Untuk darah yang keluar pertama bisa dilap menggunakan kapas kering, dan untuk darah keluar yang kedua bisa diteteskan di atas permukaan larutan cuprisulfat sekitar kurang lebih 1 cm. Nah, sekarang adalah interpretasi hasilnya. Untuk interpretasi hasilnya, jika darah mengapung, itu menandakan HB kurang dari 12,5. Dan jika darah tenggelam, itu menandakan HB lebih dari 12,5. Dan jika HB melayang atau berada di tengah-tengah larutan, itu menandakan HB pasien yaitu 12,5 gram per desiliter atau normal. Setelah mendapat hasilnya, dicatat dan membuat laporan seperti format yang telah disediakan. Setelah itu, jangan lupa cuci bersih semua peralatan, kembalikan reagen dan bahan-bahan ke tempatnya yang semula. Demikian untuk pemeriksaan HB metode cuprisulfat atau CuSO4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Nanti tutup wastafelnya juga itu ya, basahin yang ada sabunnya. Kak. Yang ketiga, jasa yang terus yang keempat pakai sendal. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Ini Ibu sebelumnya udah pernah cek hemoglobin belum ya? Sudah pernah Mbak. Oh sudah pernah. Kalau semisal donor darah gitu? Baru pertama kali ini mau donor. Oh baru pertama kali. Oke. Untuk ini juga ibunya nggak takut kan soal jarum seperti itu? Insya Allah tidak Mbak. Alhamdulillah kalau tidak. Untuk itu pinjam tangannya terlebih dahulu nggak Ibu? Iya Mbak, silahkan. Lemas saja ya Ibu, jangan dibuat kaku. Oke Mbak. Kamu kan beli jam 9, dimakan jam 3 sore. Habis ini apakah Ibu ada acara atau gimana? Nggak ada sih Mbak, free. Oh free, jadi nggak bakalan kemana-mana ya habis ini ya? Iya Bu. Iya Mbak. Alamat Ibu rumahnya mana ya? Oh saya asli sini Mbak. Asli sini, asli di sini mana ya Mbak? Saya kebetulan juga di sini. Oh rumah saya di Pedurungan Lor Mbak. Oke, ini tangannya saya urut dulu ya Ibu. Iya Mbak. Kira-kira sakit nggak ya Mbak? Nggak bakalan sakit kok Ibu, aman. Oke Ibu boleh tarik nafas. 1, 2, 3. Baik Ibu, sudah. Oh sudah Mbak. Ya gak kerasa sakit kan? Tidak Mbak, aman. Untuk kapas bisa digenggam ya Ibu. Oke Mbak. Ini hasilnya udah langsung keluar. Terima kasih Mbak. Iya sama-sama Ibu. Untuk pemeriksaan hemoglobin metode velocity pasiennya untuk
kali ini didapatkan hasil 13,7. Dan untuk persyaratan donor darah yaitu minimal 12,5 dan maksimalnya adalah 15 untuk perempuan. Jok aku toh. Aja sama rasa kelewatan loh, Han. Jangan aku aja kan. Tiga. Nanti tutup wastafelnya juga itu ya, basahin tangan sabunnya.